Namaku Seni. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika bertemu makhluk halus, atau yang sering kita sebut dengan hantu. Kejadian ini baru aku alami sekitar 5 bulan lalu. Tepatnya di tempat aku bekerja sekarang. Ya, aku bekerja sebagai salah satu staf di perusahaan garmen. Letaknya di daerah Taman Kopo Indah. Perusahaan ini sebetulnya terbagi di beberapa tempat yang berbeda. Gudang kain terletak di daerah Kopo Bihbul. Sedangkan untuk produksi atau pabriknya berlokasi di Cipatik. Dan tempat kerjaku yang terletak di Taman Kopo Indah adalah kantor sekaligus bagian finishing atau packaging barang. Aku bekerja di tempat ini kurang lebih sudah selama 4 tahun. Selama kerja di sini, aku tidak pernah pulang lewat dari maghrib. Karena menurut karyawan yang sudah lebih lama berada di sini dan juga sudah sering lembur, suasana tempat ini akan berubah ketika selepas maghrib. Sekalinya ketika aku harus lembur dan ada tugas kantor yang harus segera dibereskan, biasanya aku meminta temanku menemaniku untuk kerja lembur. Ya, supaya ada teman ngobrol, sehingga suasana mencair dan tidak sepi. Sampai saat itu, aku diperintahkan atasanku untuk segera membereskan dokumen untuk pengiriman ke luar negeri. Alasannya, karena barang itu akan dikirim hari itu juga. Waktu untuk lembur pun tidak ditentukan hingga jam berapa. Karena atasanku bilang kalau pekerjaanku benar-benar harus beres hari ini juga. Tapi temanku yang biasanya menemaniku saat lembur, dia enggan untuk menemaniku. Dia bilang dia takut pulang larut malam. Ya, mau gak mau, aku pun memutuskan untuk lembur sendirian. Jujur aku merasa berani, karena ada karyawan finishing yang ikut lembur membereskan barang.
Setidaknya ada orang lain di sini selain aku. Ya, meskipun lagi-lagi letaknya berjauhan. Aku di lantai atas dan karyawan finishing ada di lantai bawah. Walaupun tidak terasa, sudah jam 10 malam. Mungkin karena terlalu berkonsentrasi, waktu jadi terasa begitu cepat. Tak lama setelah itu, aku memutuskan untuk pergi ke kamar kecil. Sekedar membasuh mukaku agar terasa segar kembali. Ketika sedang berada di kamar mandi, aku sesekali bernyanyi supaya mengusir rasa sepiku. Suaraku menggema di ruangan ini. Duh, sepi banget nih. Kantor udah kayak kuburan aja. Gerutuku sambil tertawa kecil. Hingga ketika aku sudah bersiap untuk keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja ku tengok ada salah satu dari bilik pintu kamar mandi ini yang pintunya bergerak. Angin gitu. Apa ada orang ya? Aku pun dekati pintu itu dan astaga, aku lalu mengetuk pintunya. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Ketika aku akan mengetuk lagi, ada yang mengetuk pintu ini dari dalam. Dan lampu kamar mandi mati dan menyala lagi dengan sendirinya. Udara pun seketika menjadi sangat berbeda. Aku pun bergegas kembali ke meja kerjaku dan mencoba melupakan kejadian itu dengan memulai mengerjakan tugasku kembali. Belum lama aku duduk, tiba-tiba aku mencium wangian yang sangat aneh. Seperti wangi bunga melati. Ya, bunga melati yang sangat tajam menusuk ke hidung. Aku pun mencoba untuk fokus dan tidak mempedulikan wangian itu.
Dan tiba-tiba aku merasakan seperti ada yang berdiri di belakangku. Aku pun mencoba untuk memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan tidak ada siapa-siapa. Cuma perasaanku aja. Aku lalu membalikkan lagi badanku ke depan. Lalu astaga! Tiba-tiba aku melihat di belakang komputerku itu nampak seperti sebuah kepala. Terlihat menyembul sedikit dari belakang, dari balik layar monitorku. Dan perlahan-lahan muncul naik seperti berdiri dari persembunyiannya dari balik monitor komputerku itu. Perlahan kepala yang lama-kelamaan naik semakin terlihat jelas dan sangat jelas terlihat itu adalah sosok wanita dengan rambut sangat panjang terurai sampai ke lantai. Matanya hitam pekat dengan mulut yang mengeluarkan darah. Dan makhluk itu pun berkata, "Itezia." Seketika aku pun tak sadarkan diri karena terlalu ketakutan. Setelah aku sadar, sudah banyak orang yang mengerumuniku. Mereka pun menanyakan padaku apa yang sebetulnya terjadi. Lalu aku mulai menceritakan kejadian yang tadi aku alami. Lalu kemudian salah satu karyawan yang sudah bertahun-tahun bersama di sini menjelaskan padaku, ternyata di sini jika sudah lewat maghrib dilarang sekali untuk berkata kurang sopan atau sompral. Tadi aku ingat sebelum pergi ke kamar mandi, aku mengatakan bahwa tempat ini sepi, seperti kuburan. Sejak kejadian itu, sudah cukup. Aku tidak pernah berani lagi untuk mengambil lembur malam. Dan satu hal yang sangat menjadi pelajaran untukku, bahwa dimanapun kita berada, jangan pernah sesekali bicara sembarangan.
Karena bisa jadi penunggu tempat yang sedang kita kunjungi itu akan marah dan akan berbalik mengganggu kita.